Ya, shalom, shalom. Puji Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulaikan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau datang untuk menyembah Dia di dalam pada pagi hari ini. Thank you, Jesus. Bersama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Katakan, penolong yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya undang kita dengan bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi
hari ini, saat ini kami boleh ada di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuasailah ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Di dalam pimpinan dan kuasa Allah, umat-Mu memuji-muji Engkau. Di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan, kami semua dipimpin oleh Roh Allah untuk menerima berkat-berkat firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmen. Terima kasih Tuhan, kami percaya umat Tuhan yang sudah ada di rumah Tuhan saat ini siap diberkati oleh Tuhan, siap memuji Tuhan, dan siap menikmati kuasa Tuhan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Kami buka ibadah kami yang pertama hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri karena kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus.
lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saya undang kita semua dengan bangkit berdiri, kita menaikkan tinggi hati, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama kita naikkan lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saya serahkan kepada Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Bapa di sorga, itulah doa kami, iman kami. Tuhan yang memberikan kami kesetiaan sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang tidak pernah habis-habis setiamu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih pada pagi hari ini diberikan Tuhan kesempatan buat kami bersama-sama menaikkan pujian syukur kami atas kebesaran-Mu Bapa dalam hidup kami. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kiranya membuka setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini diberikan kita kesempatan untuk boleh bertemu, yaitu untuk menyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita, yaitu dengan kita wujudkan kita datang ke gereja, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, saya akan bersaksi sedikit. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2022 Juni saya adalah seorang guru pensiun. Sebenarnya saya Desember ini baru pensiun, tapi dipercepat. Buat saya tidaklah masalah, ya kan? Tapi secara manusia, ya anak-anak masih sekolah, ya masih kuliah, masih butuh biaya. Tapi saya bersyukur Tuhan itu tidak pernah lepas tangan. Tuhan itu selalu membuka jalan.
Ya, jadi saya masih tetap mengajar sampai hari ini, sampai maksudnya itu masih sampai sekarang ini, walaupun mungkin yang diterima tidak sebesar yang pertama, tapi Tuhan itu tetap hebat buat saya. Saya pikir Tuhan juga hebat buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya pikir kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya sering berbicara kepada Bapak Ibu, saya ada orang yang disebut itu orang yang ngotot. Keyakinan saya kepada Tuhan itu seperti tidak bisa diganggu-gugat. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan itu memelihara saya. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan itu bertanggung jawab dengan hidup saya, bahkan keluarga saya. Jadi saya, apapun kata orang, saya tidak pernah takut masa depan. Itu saya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Saya sudah melihat perjalanan hidup saya. Saya renungkan dari keluarga saya sampai saya merantau sampai pada hari ini, bahwa Tuhan itu tangannya tetap memegang tangan saya. Nah, pada hari ini kan khususnya kita akan berbicara tentang bergaul dengan Allah. Kalau bergaul dengan Allah itu, itu luar biasa sebenarnya ya. Kalau bergaul itu kita sebut bergaul dengan saudara-saudara kita, berarti mendekat, melekat, bersatu, ya kan? Bahkan di dalam pergaulan itu tidak lebih hampir sama apa yang pandangan saya dengan pandangan yang bergaul dengan saya. Oleh karena itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi memang kepada siapa kita harus bergaul nanti bisa ditentukan oleh pergaulan kita, hidup kita masa depan. Bisa Bapak Ibu Saudara-saudara, kita salah bergaul, maka hidup kita juga akan salah. Nah, makanya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita berbicara bagaimana kita bergaul erat dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, melekat, mendekat kepada Tuhan, sehingga pola pikir kita, cara pikir kita itu benar-benar seperti Kristus. Amin. Kalau saya bergaul dengan orang peminum, saya akan jadi peminum, lambat laun. Saya bergaul dengan orang-orang yang merokok, lambat laun saya akan merokok. Kalau begitu bolehkah saya bergaul dengan mereka? Boleh. Tapi kita harus tahu kepada siapa kita lebih melekat bergaul. Ya, kepada siapa saya harus mencodokkan hati saya, kepada siapa saya mencodokkan pikiran saya. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana bergaul erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Allah. Kita akan membaca berikut firman Tuhan dari Kejadian 5 ayat 22. Kita baca satu ayat saja ya. Kalau bisa ditampilkan. Saya buka maskernya. Oke. Kejadian 5 ayat 22, satu ayat saja. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, kalau kita selidiki, sebenarnya Henok ini adalah salah satu keturunan dari Set. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang dua yang bernama Henok. Kita jangan salah. Dari keturunan Kain, ada yang namanya Henok. Keturunan Set, ya, sampai kepada Enos, dari Enos maksud saya, di mana di sana orang memanggil nama Tuhan. Dari keturunan Kain itu belum ada orang yang memanggil nama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 itu, ayat terakhir itu, di sanalah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi dari keturunan Set, setelah si Kain yang membunuh Habil adiknya, maka Tuhan menggantikan Set. Dari situlah keturunan sampai kepada yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya, bagaimana Henok ini yang dikatakan bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau saya melihat di sini, Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam. Kalau kita lihat silsilahnya, ayah dari Henok adalah Yerat. Nah, kemudian arti nama Henok ini adalah sebenarnya disucikan dan berdedikasi. Disucikan dan berdedikasi itu nama artinya. Kalau saya lihat itu di dalam KBBI
Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia atau pengabdian. Jadi Henok ini bergaul kepada Tuhan, memberikan dirinya, ya pikirannya, curahan hatinya, pengabdiannya tulus kepada Tuhan. Ya, tulus kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi kalau harus bergaul kepada Tuhan, kenapa harus bergaul kepada Tuhan? Karena Tuhan senang. Tuhan senang bergaul, bukan hanya kitanya, tetapi Tuhan baliknya senang bergaul dengan orang yang datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat itu di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan di sana, demikian bunyi firman-Nya. Mazmur 25 ayat 16. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, seperti itu Mazmur 25 ayat 14. Nah, kalau saya bersahabat dengan seseorang, saya tidak bisa mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam hati saya. Tapi kalau kepada orang lain yang bukan sahabat saya harus menjaga rahasia saya. Dia tidak bisa mengerti semua apa yang ada di dalam hati saya. Tapi kalau kepada sahabat saya yang dekat, yang akrab dengan saya akan memberitahukan tentang bahkan segala tentang keluarga saya pun bisa saya curahkan kepadanya. Kenapa? Karena saya percaya kepadanya. Sahabat. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu bukan lagi hamba tetapi sahabat. Hamba itu tidak mengerti apa-apa tentang Tuhannya, tidak segala-galanya. Tapi sahabat itu diberitahukan semuanya, bahkan mengerti apa isi hati daripada Tuhannya karena dicurahkan. Nah, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Nah, seperti itulah yang dikatakan tadi Henok, yang memberikan hatinya, pikirannya kepada Tuhan. Dengan kata lain berarti dia harus memberikan waktunya sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Namanya bergaul itu harus akrab. Akrab berarti dia harus senang. Ya kan? Saya harus menyenangkan dia. Dia pun akan menyenangkan saya. Jadi timbal balik Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Tuhan katakan, kalau kamu menjadi setia, kamu taat, melakukan segala perintahku kata Tuhan, aku akan memberkati engkau. Ada timbal baliknya. Gitu. Jadi kalau kita tidak akrab kepada Tuhan, nah apa yang dapat kita rasakan? Dan apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Nah, sering kita katakan di dalam pembelajaran pendalaman kita juga, akrab dengan Tuhan itu selain daripada kita beribadah seperti itu, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani, memberikan waktu kita untuk mencari Tuhan, yaitu berdoa, memuji Tuhan. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi memberikan waktunya. Kalau dikatakan tadi di sini, berdedikasi itu adalah satu pengorbanan. Dokter, kita lihat dulu waktu di awal-awal COVID-19, banyak yang meninggal dokter-dokter. Mereka memberikan sepenuhnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak memikirkan tentang dirinya. Nah, seperti itulah dia tidak memikirkan tentang dirinya. Yang terpenting dia mau mendekat kepada Tuhan. Seperti yang saya saksikan tadi, saya tidak pernah takut masa depan. Kenapa? Karena saya berpengharapan kepada Tuhan yang hidup. Itu pegangan saya. Walaupun orang, kamu sombong amat, sombong rohani. Betul, saya sombong rohani. Saya bilang seperti itu. Saya tidak pernah takut apapun kata orang. Ya, itu iman saya, itu kepercayaan saya. Nah, seperti itulah Henok. Makanya dikatakan dia orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi yang pertama kita lihat di sini bagaimana mempunyai kesetiaan, ya, atau kesaksian yang baik. Yang pertama yang kita lihat, mempunyai kesaksian yang baik. Orang yang dekat dengan Tuhan itu harus mempunyai kesaksian yang baik. Saya tidak bisa berkata, saya orang yang dekat dengan Tuhan, saya orang yang percaya kepada Tuhan, tapi hidup saya ngawur. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup saya kesaksiannya tidak benar, menjadi celaan, menjadi perbantahan, menjadi cacian, menjadi ngomongan orang. Tidak disebut orang yang seperti itu bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu menunjukkan kesaksian hidup yang benar. Ya, jadi itu yang pertama yang kita lihat di sini.
dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan. Ibrani 11 ayat yang kelima. Saya akan bacakan Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Hidupnya itu, semasa hidupnya sebelum diangkat oleh Tuhan, menjadi kesaksian yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Bapak saudara-saudara, siapa yang bisa menilai hidup kita berkenan atau tidak? Orang lain, bukan diri kita sendiri. Tetapi dari kita sendiri harus berusaha untuk melakukan yang baik, yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau udah menyenangkan hati Tuhan, pasti menyenangkan manusia, pasti menyenangkan orang lain, pasti menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tidak mungkin saya bilang saya sudah menyenangkan hati Tuhan, tapi perilaku saya masih tidak baik. Nah, itu menghujat namanya, menghujat penciptanya, Bapak saudara-saudara. Pernah Bapak saudara-saudara, bukan pernah, tapi masih ingat Pak Gus Dur, bekas presiden kita, yang bilang itu, kalau kamu menghina manusia berarti kamu menghina penciptanya. Kalau kita memuliakan diri kita dan orang lain, berarti kita memuliakan Allah Tuhan. Seperti itu. Ya. Jadi katakan dia memperoleh kesaksian yang baik bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, kalau mau berkenan kepada Allah, mari kita akrab dengan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan secara berkala atau setiap hari berapa pasal begitu. Selain itu mari kita baca-baca yang berhubungan dengan rohani. Ya, mari kita berikan waktu khusus untuk mencari Tuhan, bukan hanya sekedar atau bersekutu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi berulang-ulang saya katakan kepada jemaat untuk pendalaman Alkitab, masih ada yang mau hadir, mau ada yang mau merespon. Saya bilang kepada jemaat terima kasih. Ya, itu salah satu menunjukkan bahwa kita menunjukkan kesaksian yang baik. Saya bilang sama istri saya bersyukur. Mereka untuk hadir aja pun saya udah bersyukur. Karena saya tahu mereka ada yang kerja, ada yang lelah, ada yang meninggalkan mungkin aturan keluarga, tapi mereka masuk Zoom. Saya bilang terima kasih Tuhan untuk mereka-mereka yang masih mau berpartisipasi. Itu salah satunya menunjukkan kebaikan. Orang lain akan melihat, apabila orang lain masuk di dalam Zoom kita itu, mereka melihat, waduh jemaat Fajar baru ini. Ya, ada Senin, KP, ada Selasa doa, ada kaum wanita, hari Kamis ada doa, Sabtu pemuda, sekolah minggu dan lain sebagainya itu rutinitas kita. Ya, berarti kita harus memberikan waktu khusus, bukan hanya sekedar. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam kehadiran kita di dalam Zoom itu semua kita bukan hanya hadir, tapi udah memang benar-benar siap ya memberikan waktu. Nah, kalau kita sudah memberikan waktu, benar-benar kita semuanya juga ambil bagian di dalamnya. Nah, saya bilang kan sering saya bilang itu, saya harap semua jemaat untuk ikut berpartisipasi, mau memberikan pertanyaan, bahkan mau menambahkan apa yang kita sudah sampaikan. Kita belajar bersama-sama mengenal Tuhan lewat pembicaraan kita. Kalau di dalam Kisah Para Rasul itu kan dikatakan di sana, mereka itu bertekun meneliti firman Tuhan hari ke sehari. Bapak Ibu Saudara-saudara, bertekun. Itu salah satunya menandakan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Maka isi pikiran Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Ya kan? Karena firman itu adalah manusia, adalah Allah. Ya, firman yang menjadi Allah yang menjadi firman dan firman menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1 kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu yang menjadi manusia. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Berarti kalau kita belajar firman Tuhan, kita berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berkuasa Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan sepele, bukan berbeda dengan buku-buku yang lain. Karena itu bisa mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah cara pandang kita. Ya, bisa menunjukkan jalan-jalan yang benar, yang apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa dikatakan karena iman Henok terangkat dan dikatakan dia mempunyai kesaksian yang hidup? Karena kita
kita baca sebelumnya kesaksiannya tentang bagaimana Henokh ini hidup di zamannya. Yudas 1 ayat 14 dan 15. Yudas 1 ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bukan hanya zaman sekarang orang itu mulutnya tidak baik, banyak maksudnya, tapi pada zamannya Henokh pun sudah. Tapi dia bisa memberikan dirinya berbeda dengan orang-orang lain. Kita pun harus bisa seperti Henokh ini. Di dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini, dengan HP yang begitu mudah, segala sesuatu bisa kita lihat di dalam HP ini. Mana yang kita pilih? Apakah kita seperti Henokh atau seperti manusia-manusia yang lain pada zamannya itu, yang menista, yang berbuat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan? Atau dikatakan Henokh itu dia menyerahkan hidupnya atau memberikan hatinya, pikirannya, atau mencondongkan hidupnya kepada Tuhan. Pilihannya itu bukan pada Tuhan tapi pada diri kita sendiri. Hari Senin kemarin itu, kalau kaum pria itu, wah, kalau udah dalam firman Tuhan itu menggemu-gemu semua ya. Saya sangat senang sekali. Saya kadang-kadang terharu ya untuk kaum pria ini. Ada yang berbicara tidak perlu harus menyebut, tidak bisa Pastor Men, saya lupa, susah untuk diri dan itu dan lain sebagainya. Saya bilang, bukan Tuhan yang tidak memberikan kesempatan untuk kita untuk berubah. Tuhan memberikan jalan yang panjang. Keputusan bukan di tangan Tuhan. Ya, kita jangan salah berpikir, bukan di tangan Tuhan keputusan. Ya, jangan kita mengambil jalannya Tuhan. Jalan kita yang kita ambil, Tuhan melakukan pekerjaannya. Kita melakukan pekerjaan kita. Keputusan ada di tangan kita. Mau berubah atau tidak? Jangan bilang, Roh Kudus ubahlah saya, perbaharuilah saya. Kita harus berdoa, tetapi dari kita juga harus memberi diri, Bapak Ibu saudara-saudara. Harus memberi diri. Kalau saya bilang tidak. Ya kan? Susah yang merokok ini untuk dilupakan. Kalau saya bilang, saya tidak mau merokok, saya putuskan tidak merokok. Pikiran saya, hati saya harus memegang apa yang saya ungkapkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita sudah belajar itu, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak teman-teman, saudara-saudara saya yang bilang, berhenti. Tapi ada juga udah berhenti 2 bulan, 3 bulan, kembali lagi. Kenapa? Karena bengong. Banyak bengong, kenapa tidak baca firman Tuhan? Nah, saya kadang-kadang kalau kita udah hidup dalam Kristen, saya tidak sepakat kalau ibu tidak berbicara 5.000 kata masih begini. Menurut saya itu tidak masuk akal sebenarnya. Kenapa? Kenapa nggak dipergunakan waktunya mendekat kepada Tuhan? Baca ini beberapa pasal udah lebih daripada 5.000 kata, Bapak Ibu saudara-saudara. Berarti sudah terlampaui ininya mulutnya. Tidak harus ngomel sana ngomel sini, ibaratnya begitu. Tidak harus merumpi ke sana. Coba kita baca umpamanya atau 5 pasal, ya kan? Berarti kan 5.000 kata itu udah lebih mungkin. Baca dengan bersuara, jangan baca dalam hati, karena mengeluarkan kata-kata. Kenapa tidak seperti itu? Ya kan? Berikan waktunya, hatinya, supaya jangan seperti orang-orang dikatakan Henokh, mereka akan dihakimi Tuhan. Mereka akan diadili akibat daripada perbuatannya. Tetapi Henokh bisa memberikan dirinya mendekat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita pilihannya ada di dalam kita. Kita mau bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, atau kita mencondongkan hati kita kepada dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, mana pilihannya? Ada di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan pernah kita katakan sulit. Jangan pernah kita katakan tidak bisa. Ya, hari Senin kita bilang keputusan ada di tangan kita, bapak-bapak. Bukan di tangan istri, bukan di tangan anak. Ada di hati kita, ada di kita sendiri. Kalau saya bilang saya tidak mau minum-minum, tidak mau minum-minum. Kan pilihannya di kita. Tahu kalau bilang, saya tidak mau minum-minum lagi tapi masih minum, ya kan pilihannya di kita. Tapi saya pas udah lama berdoa nggak bisa. Ya kan? Saya bilang bukan Tuhan yang tidak mau mengubah, tapi kita yang tidak mau berubah. Tuhan berikan jalan yang panjang seperti saya katakan. Diberikan kesempatan.
Jangan sampai kesempatan itu terlewatkan. Karena kita tidak tahu. Siapa yang tahu besok kita masih hidup atau mati? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau masih ada detik ini kesempatan untuk berubah, berubahlah Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, berubahlah cara atau pola hidup kita, pola pikir kita, cara pandang kita. Ya, itu yang pertama tadi. Jadi karena iman Henokh terangkat dikatakan karena dia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang pertama, bagaimana kita dikatakan bisa bergaul dengan Tuhan, harus mempunyai kesaksian yang baik. Ya. Yang kedua, bergaul dengan Tuhan, ya, dikatakan tadi dalam Mazmur yang sudah saya katakan itu tadi bahwa Tuhan senang, Tuhan suka, ya, bergaul dengannya, ya, dan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang bergaul dengan Tuhan itu memiliki pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tadi Yohanes pasal 1 ayat 1 yang saya katakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu yang menjadi manusia. Manusia itu ialah Kristus Yesus. Nah, kalau dikatakan tadi memiliki pikiran Kristus, 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan demikian bunyinya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya kita memiliki hati Kristus, pikiran Kristus? Bergaul dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Kita selalu jatuh-jatuhnya ke situ Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan, dengarkan renungan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita. Hati Kristus itu menjadi hati kita. Yaitu tentang kebaikan-kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah memiliki Kristus, apa yang terakhir yang ada dalam pikiran kita? Kalau kita dikatakan erat bergaul dengan Tuhan, memiliki kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, yang keempat memiliki kasih. Ya, kalau saya bilang saya bergaul, saya orang yang bergaul erat dengan Tuhan, tapi kalau saya tidak memiliki kasih, percuma. Ya. Percuma Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan di sini di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Oke. Maksud saya memiliki kasih yaitu Matius 5 ayat 44 dan 48. Saya baca 2 ayat saja, ayat 44 45. Ya, yang keempat tadi memiliki kasih. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan mengasihi semua manusia. Bukan berarti karena kamu sendiri atau kita sendiri bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan hanya memberikan hujan kepada kita, sementara orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak memberikan hujan. Nah, itu yang disebut anugerah umum, Bapak Ibu Saudara-saudara. Anugerah umum itu matahari, orang percaya tidak orang percaya dapat sinar matahari semuanya. Kalau hujan, nggak mungkin rumah saya di sini, rumah orang tidak percaya di sini hujan, di sini enggak, atau di sini hujan, di saya enggak. Semuanya itu anugerah umum namanya. Tetapi ada anugerah khusus yang disebut dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang mereka tidak terima, tapi kita terima karena kita mengenal dan mengerti Tuhan. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan dikatakan memiliki kasih. Katakan kasihilah musuhmu, berdoa untuk mereka. Dengan kata lain tidak ada kebencian di dalam hati kita. Kan katakan tadi Henokh itu mempunyai kesaksian yang baik. Dia memperingatkan orang-orang di sekelilingnya, walaupun beresiko. Ya, kadang-kadang kita memberikan yang baik pun belum tentu diterima orang dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi itu sudah resiko kita sebagai orang percaya. Mengingatkan orang-orang di sekeliling kita, diterima atau diterima, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan dengan berdoa.
Jangan kita hanya sampaikan, tapi kita nggak berdoa untuk orang itu. Kita doakan juga orang itu. Apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita sampaikan, mau dia benci, mau dia apapun dia katakan, tetap kita doakan. Itu yang dikatakan tadi, orang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi memiliki kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, jadi itu ciri-ciri atau orang-orang yang kita lihat di sini sama seperti Henokh ini, yang dikatakan dia bergaul erat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa orang bergaul dengan Allah yaitu mempunyai kesaksian yang baik, kemudian mengetahui perjanjian Tuhan, yaitu firman Tuhan yang disampaikan itu, kita mengerti akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, memiliki pikiran Kristus. Jadi firman Tuhan yang senantiasa atau lebih banyak keluar dari mulut kita, kata berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, memiliki kasih. Kasihilah dirimu sendiri seperti mengasihi orang lain. Itu kan ada dua itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dan semuanya itu. Itu yang disebut orang-orang yang bergaul dengan Allah. Saya harap kita semuanya jemaat Tuhan menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berbicara tentang bagaimana kami harus bergaul dengan Tuhan. Tuhan berikanlah kami kemampuan untuk memberikan diri kami, waktu kami Bapak, bahkan tenaga kami, semuanya kami berikan untuk mencari Tuhan dengan waktu yang kami benar-benar berikan, bukan sisa-sisa waktu kami, tapi benar-benar kami memberikan waktu khusus kepada Tuhan, berjumpa dengan Engkau, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga pikiran kami dipengaruhi dengan pergaulan kami dengan Tuhan, bukan dengan hal-hal di luar daripada itu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup dengan Roh yang kudus tetap berbicara di dalam setiap hati kami, sehingga firman Tuhan ini bukan kami dengarkan saja, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memberikan atau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Thank you Jesus. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Bisa kita dengan bangkit berdiri. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Thank you, Jesus. Jesus,
your grace. Bukan Tuhan, thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Jesus. Saya undang Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will. Forever I will praise your name. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, saat ini hati kami bersyukur kepada Engkau kembali. Ucapan syukur ini memang mengalir oleh karena Roh Kudus sudah berbicara bagi kami. Betapa Engkau mengasihi kami, mencintai kami, mengingatkan kami untuk terus bergaul dengan Engkau, bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, mengerti akan firman Allah, dimuliakan dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan sendiri kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sudah panjang lebar hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sarmen menjabarkan firman Allah. Kami sudah dapat menangkap dengan roh kami. Kiranya firman Allah ini berbicara lebih dalam lagi. Ketika kami nanti sampai di rumah, kami tidak lupa akan pesan-pesan Tuhan bagi kami. Kami ingat dan kami melakukannya, sehingga kami boleh hidup dan senantiasa dekat dengan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. WL Singer, pemain musik, multimedia Asyar, hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan kami umat-Mu, jemaat-Mu yang datang kepada Engkau melalui ibadah kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Allah, karena berkat-berkat janji-janji Tuhan selalu ada bagi kami. Sebagaimana kesaksian hidup daripada hamba-Mu, tidak perlu takut hidup bersama dengan Engkau, tidak perlu khawatir selama kami bergaul dengan Engkau. Meskipun Tuhan usia kami sudah lanjut, meskipun dunia mengatakan tidak, tapi bagi Tuhan selalu ada Ia untuk kami. Dan kami tetap terjaga, terlindung, dan terberkati oleh karena berkat-berkat Tuhan. Melalui janji-janji Tuhan yang kami imani, kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami kemenangan daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami saat ini yang datang, yang hadir dengan hati yang kurang sukacita, Tuhan, mungkin ada sesuatu yang kami hadapi, kiranya pulihkan ya Allah. Roh sukacita itu kembali datang bagi kami, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami tetap Tuhan setia melekat kepada Engkau. Ada Roh Kudus mengingatkan kami, ada Roh Kudus menghibur kami. Jikalau ada masalah-masalah yang dalam keluarga kami saat ini kami hadapi, belum menemukan jalan keluar, Tuhan tolong kepada kami, berikan kami hikmat bagaimana kami menghadapi masalah ini, sehingga kami boleh menemukan jalan keluar. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja sama dengan kami untuk kami mengalami kemenangan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan gagah kami, bukan dengan keperkasaan kami, tapi Roh Kudus mau berbicara bagi kami, mengarahkan kehidupan kami. Tuhan, jikalau kami ada di antara kami yang mengalami masalah secara ekonomi, kami percaya kepada-Mu Tuhan, ada janji Tuhan yang mengingatkan kami, pemeliharaan Tuhan cukup bagi kami. Firman Tuhan mengatakan, dan firman Tuhan adalah iya dan amin, bahwa burung-burung di udara, bunga bakung di padang, Tuhan pelihara, Tuhan hiasi. Terlebih lagi kami percaya Tuhan, setiap rupiah juga yang sudah dibawa oleh anak-anak Tuhan pada pagi hari ini, melalui janji iman, melalui persepuluhan, bahkan Tuhan melalui sumbangan-sumbangan memperpanjang gedung di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami waktu kesempatan untuk kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya setiap rupiah yang tabur di tempat ini diberkati oleh Tuhan, dilipat gandakan oleh Allah, sehingga nanti kelak Tuhan mereka akan kembali, bukan saja nanti tapi saat ini juga Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu, firman-Mu, iya dan amin. Tidak akan kami kekurangan, malah selebihnya Tuhan. Sebaliknya, kami akan tetap merasa cukup. Memang demikianlah adanya. Tuhan selalu berikan kami cukup, bahkan lebih daripada cukup. Berkati setiap persembahan ya Allah. Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, tanggal 23 yang akan datang kami akan wisata. Tuhan, tolong kami dalam perjalanan, berikan kami sukacita. Waktu kami datang ke sana, berikan Tuhan udara, cuaca yang baik Allah, supaya kami boleh menikmati ciptaan Allah yang alam yang ciptaan Tuhan dengan keindahan alam ini dengan sukacita, dan kami perlu penyegaran juga Allah. Kami butuh ini Allah. Berikan Tuhan berkati refreshing kami Allah, supaya kami boleh Tuhan senantiasa mengatakan bahwa Tuhan melengkapi, mencukupkan apa menjadi kebutuhan jiwa dan roh kami. Terpujilah nama Tuhan. Besok hari umat Tuhan kembali akan bekerja. Tuhan memberkati baik mereka yang bekerja di kantor, membangun usaha, baik yang bekerja di rumah, apapun bidang pekerjaan kami, baik yang kuliah, yang sekolah, di dalam nama Yesus. Ada kekuatan kuasa, ada Tuhan, ada roh Allah menyertai umat-Mu dan jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan daripada mara bahaya. Namun berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian daripada jemaat Fajar Baru. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat kebaikan kemurahan Allah Bapa di surga menyertai kehidupan saudara. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus akan terus saudara alami selama engkau melekat kepada Allah. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan, menginsafkan kita dan dosa-dosamu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dapat bergaul dengan Allah-Mu. Allah yang kudus memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Engkau diberkati oleh Allah-Mu.
semua.